Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Mbak Gunawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguji atau tes beban dari power amplifier kelas D ini, TPA 3118. Ini yang asli ya, yang ori 32 pin, dan power amplifier ini untuk minimum impedannya di 2 ohm dan outputnya di 60 watt. Oke, sebelum kita tes, kita mesti tahu untuk minimum impedannya ya. Kita cek di sini, ini kan mode PBTL atau stereo jadi mono ya. Ini dia PBTL di sebelah sini. Minimal impedansinya di 1,6 ohm ya. Jadi kita udah tahu datasheetnya mampu di 1,6 ohm. Kemudian kita lihat lagi untuk overcurrent trip pointnya ya, TPA 3118 ada di 7,5 ampere ya, sama dengan TPA 3116. Jadi ini nanti kalau udah nyentuh output di 7,5 ampere dia akan trip. Oke, begitu ya. Oke, kemudian sekarang kita ini dulu. Oh ya, lupa, untuk tesnya akan kita lakukan di 8 ohm, untuk voltasenya di 12, 15, 18, 20 dan 24, dan begitu juga di 4 ohm dan di 2 ohm ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama akan saya rakit dulu, kita skip aja. Oke teman-teman, ini udah siap. Untuk powernya sudah saya rangkai, sudah saya tambahkan pendingin ya, buat agar nggak overhead, nggak gampang overhead ya. Kemudian untuk alat-alatnya ini multitester buat ukur VAC nya, output speaker. Ini untuk ini untuk cek sine wave nya ya, sinyal outputnya apakah udah klip apa belum. Kemudian ini untuk mengukur ampere. Kemudian yang itu sudah saya rangkai ya, ini dummy load sudah saya rangkai di 8 ohm. Oke, langsung saja kita lakukan pengetesan di 12 volt. Ini 12 volt ya, 12 volt 8 ohm. Untuk sinyal input dari HP ya, itu frekuensi generator di 100 Hz. Kemudian ini untuk ini ya, ini kan nggak ada volumenya power amplinya, jadi saya tambahin ini buat ngatur volumenya ya. Oke, kita ukur di 8 ohm 12 volt ya. Sebentar saya zoom. Oke, udah klip. Ini ada gangguan sinyal di outputnya di 0,9785. Oke, kita naikkan tegangan di 15 volt, kita ukur lagi. Nih udah 1,14965. Kita naikkan lagi di sekarang di 18 ya, 18 volt. Oke, ada di sini itu di 1,38 ampere. Voltase di 11,9. Oke, sekarang kita di 20 volt ya, 20 volt.
Oke, di situ hasilnya di 1,60 lah ya untuk voltase di 1346. Oke, sekarang di 24 volt. Oke, hasilnya 1,89 atau 1,90 lah ya untuk voltase di 15,90. Oke, udah ketemu ya untuk di 8 ohm. Sekarang kita pindah di 4 ohm ya, skip dulu. Oke, itu dia untuk 4 ohm ya. Sekarang akan kita tes di 2 ohm, skip. Oke, itu untuk dummy loadnya sudah saya pindah di 2 ohm, saya paralel 4 ohm dan 4 ohm. Sekarang kita tes di 12 volt dulu. Volt. Ini terlalu gede, kita kecilin. Oke, di situ hasilnya 3 ampere, voltase di 6,56. Oke, sekarang di 15 volt. Oke, di sini hasilnya 3,65 ampernya, voltase di 7,97. Sekarang kita tes di 18 volt ya. 18 volt 2 ohm. Oke, hasilnya di 4,31 ampere, voltase di 9,5. Oke, kemudian kita pindah ke 20. Kira-kira kuat apa enggak nih ya, 20 volt. Oh, ternyata dia kayaknya ini protek ya, ini protek berarti tuh, protek. Saya cek dulu untuk panasnya. Dan iya, ini panas banget, panas banget. Jadi gimana ini untuk 2 ohmnya, kita coba lagi dulu aja. Oke, ini protek ya, tapi ya kita lihat 4,6 kali 10, 4,6 kali 10. Karena ini di 20 volt aja udah protek ya, berarti untuk 24 voltnya nggak bisa kita tes ya, karena udah protek. Berarti maksimalnya kisaran di 18 sampai 19 mungkin ya, ya pokoknya ya segitulah, 18 volt mungkin ya. Oke, akan saya hitung dulu ya untuk hasil akhirnya, kita skip dulu. Oke, ini dia untuk hasilnya ya, di 8 ohm, 4 ohm dan di 2 ohm.
Di 8 ohm 12 volt keluar 7 watt, 15 volt di 11 watt, 18 volt di 16 watt, 20 volt di 21 watt, dan di 24 volt di 30 watt ya. Kemudian di 4 ohm 12 volt dapat 13 watt, 15 volt 17 watt, 18 volt di 27 watt, dan di 20 voltnya 37 watt, dan 24 volt dapat 51 watt ya. Kemudian di 2 ohm hasilnya di 12 volt itu 19,7 watt, 15 volt di 29 watt, 18 volt di 40 watt. Dan kemudian di 20 volt kita menemui masalah ya, dia protek, kemungkinan karena overhead, dan terakhir kita dapatkan 46 watt, dan ini naiknya berarti nggak banyak ya, dari 18 ke 20. Mungkin kalau kita bisa tes di 24 akan dapat di sekitaran 60 watt ya, kalau nggak protek karena overhead. Oke, jadi seperti itu untuk hasil pengukuran dari TPA 3118 yang original ya, yang 32 pin. Oh ya, kalau untuk power supply sebenarnya ini mampu ya, ini mampu menghasilkan 90 watt ya, jadi nggak ada masalah di PSU. Masalahnya itu berarti ada di power amplifiernya sendiri ya. Kayaknya ya, kalau menurut saya ini chipnya bukan yang asli ya, walaupun dia 32 pin, kemungkinan dia cloning ya, bukan yang asli dari Texas Instrument, tapi cloning dari Cina ya. Ya gimana lagi, harusnya ini dapat, ini nggak protek ya di 2 ohm. Oke lah, seperti itu ya untuk uji beban dari kit TPA 3118. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.